Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Permana Agung. Saya di sini mewakili kelompok saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana ITERA itu berdiri, sejarah ITERA. Ya, berdirinya kampus ITERA. Jadi jika kalian lihat pada gambar, itu terlihat sekilas seperti gerbang utamanya ITERA. Kok bisa ada ITERA? Ya, jadi pertama tuh ITERA didirikan berdasarkan peraturan Presiden nomor 124 tahun 2014 tentang pendirian Institut Teknologi Sumatera yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden SBY pada tanggal 6 Oktober 2014 dan diundangkan tanggal 9 Oktober 2014. ITERA ini dirintis dengan bimbingan kakaknya, yaitu ITB, yang selama 10 tahun ke depan akan dibimbing dan diharapkan bisa menjadi setara dengan ITB. Dalam konteks strategi utama pelaksanaan MT3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, maka ITERA dibentuk dan dibangun dengan tujuan utama memenuhi hal itu. Mengapa di Sumatera? Ya, karena sesuai dengan Master Plan tadi, ditunjuk dua pulau sebenarnya, yakni Sumatera dan Kalimantan. Nah, oleh karena itulah, Kemendikbud jadi memiliki program pendirian ITERA di Sumatera. Nah, yang kedua yaitu lokasi. Nah, kenapa di Lampung? Karena Lampung ini dikarenakan institut ini harus dibangun dengan pesat, maka dibutuhkanlah lokasi yang strategis. Hal ini juga karena saya mengutip dari lampungnews.com. Dan mengapa harus di Kota Baru? Karena wilayah Lampung yang memiliki tanah kosong seluas 350 hektar ada di sana. Jadi dulunya dipunyai oleh PTPN lalu dibebaskan gitu ya. Nah, ketiga, walau baru resmi pada tahun 2014, sebenarnya ITERA udah ada kegiatan nih akademik tahun 2012 sampai 2013. Di sini sebenarnya fakta unik. Dan mereka melakukannya di ITB. Dan kemudian yang keempat, yaitu ada 5 program studi yang baru rilis ya, baru rintis ya, yaitu fisika, teknik geometrik, elektro, geofisika, dan PWK. PWK adalah perencanaan wilayah dan kota. Ya, jadi ini adalah akhirnya dan saya punya quote, hidup itu memang tidak adil, jadi biasakanlah. Bisa next ke selanjutnya. Saya akan menjelaskan siapa pemberi ide berdirinya Institut Teknologi Sumatera. Jadi, pemberi ide berdirinya Institut Teknologi Sumatera adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang pendirian Institut Teknologi Sumatera. Dalam 10 tahun ke depan, ITERA akan dikembangkan dan dibina oleh ITB dengan kualitas minimal setara dengan ITB. Sebelumnya, di Indonesia hanya memiliki 2 institut teknologi, yaitu Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi 10 November. Kedua institut tersebut terletak di Pulau Jawa. Kapasitasnya sudah melebihi batas maksimal. Sedangkan kebutuhan lulusan Institut Teknologi semakin meningkat di tingkat nasional. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia memutuskan menambah Institut Teknologi di Indonesia dengan maksud untuk pemerataan dan peningkatan sumber daya manusia di tingkat nasional. Halo, saya Ariel Septian Lendia Putra, kelompok 25 PPLK Satya Adama Prodi Farmasi. Ngomongin sejarah ITERA, saya mau membahas mengapa ITERA berada di Provinsi Lampung bukan di provinsi yang lain. Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat itu Presiden ingin mendirikan 2 institut di 2 pulau yang berbeda, yaitu Sumatera dan Kalimantan. Tim survei pun diturunkan untuk mencari wilayah yang terbaik untuk berdirinya institut tersebut.
Berbagai provinsi pun bersaing agar bisa menjadi tempat berdirinya institut tersebut seperti Palembang, Sumatera Selatan. Tetapi Provinsi Lampunglah yang dipilih untuk berdirinya ITERA karena dinilai memiliki wilayah yang sangat strategis. Akan tetapi, Provinsi Lampung tidak memiliki wilayah sebesar 350 hektar sesuai kebutuhan pendirian ITERA. Namun, ada lahan karet yang dimiliki oleh PT PN 7 yang dibeli oleh pemerintah Lampung untuk berdirinya ITERA. Wilayah tersebut berada di Lampung Selatan. Setelah sepertiga pembangunan ITERA jadi, pembangunan ITERA pun diberhentikan karena masalah administrasi yang belum beres. Setelah masalah administrasi selesai, pembangunan ITERA pun dilanjutkan hingga sekarang. Itulah cerita singkat mengapa ITERA berada di Provinsi Lampung. Di sini kami akan menjelaskan tentang kenapa pada saat itu mahasiswa ITERA ditempatkan di kampus ITB. Oke, jadi pada saat itu, lebih tepatnya pada tahun 2012, kampus ITERA sedang dalam proses pembangunan. Itu sebabnya mahasiswa ITERA angkatan tahun 2012 dan angkatan tahun 2013 ditempatkan sementara di kampus ITB. Setelah 2 tahun membangun gedung tahap pertama di Waihui, Lampung Selatan, akhirnya mahasiswa ITERA angkatan 2014 bisa belajar di kampus ITERA yang berada di Lampung. Dan menurut penanggung jawab pembangunan kampus ITERA dari ITB, yaitu Bapak Owan Gunawan, bahwa untuk mahasiswa ITERA angkatan tahun 2012 dan 2013 masih akan tetap belajar di kampus ITB. Itulah penjelasan mengenai kenapa pada saat itu mahasiswa ITERA ditempatkan sementara di kampus ITB. Perkenalkan diri, nama saya Niko Saputra dari Prodi Teknik Perkeretaapian 2021. Saya akan menjelaskan bahwasanya Institut Teknologi Sumatera atau ITERA diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Oktober 2014. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang makna logo lambang ITERA. Nama saya Sisen Sirait dan di sini saya sebagai yang mempresentasikan, Dahril sebagai pencari materi dan Obi sebagai pembuat skrip. Nah, sebagai mahasiswa baru di Institut Teknologi Sumatera, kita harus tahu apa sih itu ITERA. Nah, yang kita bahas pada saat ini adalah topiknya logo ITERA itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, logo ITERA itu seperti ini. Nah, yang bisa kita lihat bahwa di logo ITERA ini terdapat 72 bujur sangkar berwarna emas dan 1 bujur sangkar berwarna merah yang membentuk siluet Pulau Sumatera. Nah, di sini saya beranggapan bahwa di sini ITERA memiliki makna sebagai milik seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Yang kedua yang mau saya bahas adalah warna dari logo ITERA ini sendiri. Warna kuning emas memiliki makna keunggulan dan mutu tinggi ITERA dalam bidang pendidikan, teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan kemanusiaan. Yang kedua, warna merah. Seperti yang kita tahu, warna merah pada umumnya memiliki makna keberanian dan inovasi. Nah, sama seperti ITERA sendiri, ITERA digambarkan sebagai universitas yang berani untuk berinovasi dan membuat Indonesia menjadi lebih maju. Mungkin segitu aja dulu dari saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rektor pertama dan rektor yang saat ini ada di ITERA. Rektor pertama ITERA itu adalah Profesor Insinyur Oviar Zainuddin Tamin, MSc, PhD. Beliau dilantik sebagai Rektor Institut Teknologi ITERA periode 2014-2018 pada tanggal 13 Oktober 2014 berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya, beliau merupakan Ketua Tim Pendirian Institut Teknologi Sumatera yang sedari awal mengawal pendirian kampus Institut Teknologi Sumatera di Provinsi Lampung. Berdasarkan profil Oviar Zainuddin Tamin, ia merupakan pria kelahiran Medan pada 23 Agustus 1958. Ketertarikannya pada dunia pendidikan rupanya begitu besar, sehingga mampu mengejar gelar doktoral hingga ke negeri Ratu Elizabeth. Sebab Oviar diketahui
pernah mengenyam sebab Opiar pernah mengenyam pendidikan di jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung pada tahun 1982. Tak hanya itu, ia juga ternyata merupakan alumnus program Master Transportation Planning and Modeling Imperial College and University College London, University of London pada tahun 1985. Profesor Insinyur Ofiar Zainuddin Tamin, MSc, PhD, IPU, terpilih untuk kembali memimpin ITERA sebagai Rektor periode 2018-2022 dan kembali dilantik oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada 14 Agustus 2018. Hingga akhir memimpin, berbagai kepeloporan dilakukan oleh ITERA yang memiliki cita-cita menjadi Center of Excellence atau pusat unggulan bidang sains dan teknologi di Sumatera. Sosok rektor inspiratif dan berdedikasi tinggi itu harus menghentikan perjuangannya membesarkan kampus ITERA tercinta untuk menghadap Sang Maha Pencipta, sebab beliau mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kencana, Jakarta, Rabu 19 Juni 2021 pukul 6:55 WIB. Setelah beliau tiada, Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Sumatera, Profesor Dr. Ing. Dr. Andes Insinyur Mitra Jamal, IPU, resmi dilantik sebagai Rektor ITERA oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA, secara dalam jaringan. Jumat 2 Juli 2021. Profesor Mitra Jamal menjabat sebagai Rektor ITERA meneruskan masa jabatan rektor sebelumnya, almarhum Profesor Insinyur Opiar Zainuddin Tamin, MSc, PhD, IPU. Profesor Mitra Jamal, yang juga guru besar Guru Ilmu Fisika Institut Teknologi Bandung ini, menyampaikan bahwa dirinya akan menyelesaikan serta meneruskan program kerja Rektor ITERA sebelumnya dengan mengacu pada visi dan misi perguruan tinggi ini. Di akhir pidatonya, Profesor Mitra juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada almarhum Profesor Ofiar Zainuddin Tamin yang telah dengan sangat baik memimpin Institut Teknologi Sumatera sebagai rektor pertama sehingga ITERA dapat tumbuh pesat dengan waktu cepat seperti saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Halo, kalian tahu nggak sih, pertama kali ITERA menerima mahasiswa baru itu pada tahun 2012 loh. Nah, pada saat itu, jalur mandiri ITERA disebut dengan SPM ITERA 2012. Nah, daya tampung jalur mandiri ITERA pada tahun 2012 itu ada 100 orang di 5 program studi, yaitu Fisika, Teknik Geomatika, Teknik Geofisika, Teknik Elektro, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, sedangkan sekarang ini ada beberapa jurusan di ITERA. Ada 3 deh. Nah, yaitu jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan. Ada 9 program studi nih. Nah, yaitu Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Sipil, Teknik Geomatika, Arsitektur, Teknik Lingkungan, Teknik Kelautan, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur Landscape, dan Desain Produk. Nah, di jurusan Teknologi Produksi dan Industri itu ada 17 program studi nih. Nah, salah satunya tuh ada Teknik Sistem Energi, jurusan aku. Selain itu, ada Teknik Elektro, Teknik Geofisika, Teknik Informatika, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Geologi, Teknik
teknologi pangan, teknologi industri pertanian, teknik fisika, kimia, maksud aku teknik kimia ya, teknik biosistem, teknik material, teknik telekomunikasi, rekayasa kehutanan, teknik pertambangan, dan teknik biomedis. Nah, ada satu lagi nih jurusannya, yaitu jurusan sains. Di jurusan sains ini ada prodi matematika, kimia, farmasi, biologi, fisika, sains atmosfer dan keplanetan, sains aktuaria, sains komputasi, dan sains lingkungan kelautan. Nah, jadi itu tuh program studi yang ada di ITERA dulu dan sekarang, dan tahun kapan ITERA menerima mahasiswa baru. Itu dulu ya teman-teman. Bye-bye. Di sini saya akan menjelaskan fasilitas di ITERA. Fasilitas di ITERA ada PLTS ITERA, Smart BRT ITERA, Gym ITERA, Asrama Mahasiswa, Observatorium ITERA, Perpustakaan ITERA, Laboratorium Teknik, Area Akses Wi-Fi, Kebun Raya ITERA, dan Rumah Ibadah Multiagama. Dibangun atas kerjasama Institut Teknologi Sumatera dengan PT Wijaya Karya dan PT Surya Utama Nuansa. PLTS yang dibangun di atas lahan seluas 1 hektar ini menjadi laboratorium pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia yang dibangun lingkungan kampus. Yang kedua, oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menghibahkan sebanyak 10 unit bus kepada ITERA untuk dikembangkan menjadi Smart Bus Rapid Transit atau yang disingkat dengan BRT ITERA. Yang ketiga ada Gym ITERA. Komitmen Institut Teknologi Sumatera dalam menjadikan olahraga sebagai gaya hidup atau lifestyle sivitas akademikanya kembali dibuktikan dengan menyediakan fasilitas gym di kampus. Sebanyak 8 alat gym saat ini telah bersedia di pusat kebugaran ITERA di basement gedung E ITERA. 8 alat gym yang dapat dimanfaatkan yaitu leg press, cable crossover, static bike, chest press, pull down, and rowing machine, sit up, leg curl, and extension, dan dumbbell set. Selanjutnya ada asrama mahasiswa. ITERA telah melaksanakan program pembinaan untuk mahasiswa baru di asrama mulai dari angkatan 2017. ITERA menetapkan bahwa mahasiswa pendaftar program KIP kuliah yang berasal dari luar kota Bandar Lampung, baik jalur SNMPTN maupun jalur SBMPTN, wajib tinggal di asrama ITERA selama menjalani tahap persiapan bersama atau disingkat dengan TPB. Sebagai bagian dari rangkaian pembinaan untuk mahasiswa penerima KIP kuliah. Di samping itu, setiap mahasiswa baru ITERA nantinya akan diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan asrama TPB ITERA. Selanjutnya ada Observatorium ITERA. Observatorium Astronomi ITERA Lampung atau yang disingkat dengan OAIL secara rutin sejak tahun 2017 membuka program edukasi wisata astronomi. Edukasi wisata astronomi adalah salah satu program unggulan dari OAIL. Tujuan dari program ini adalah mengenalkan masyarakat kepada ilmu astronomi secara impresif dan menyenangkan. Lalu selanjutnya ada Perpustakaan ITERA. ITERA memiliki unit pelaksana teknis perpustakaan dengan jam buka perpustakaan GKU dimulai dari hari Senin sampai Kamis pada pukul 8 sampai dengan 16.30 WIB. Jumat, pada hari Jumat dibuka pada pukul 8 sampai dengan pukul 17 WIB. Jam buka layanan referensi perpustakaan Gedung E dibuka pada hari Senin sampai Jumat pada pukul 8 sampai dengan pukul 16.30 WIB. Embung ITERA.
Institut Teknologi Sumatera memiliki 7 embung yang dinamakan sesuai abjad A, B, C, D, E, dan F, dan 1 embung kebun raya yang di tengahnya terdapat monumen pulau berbentuk Sumatera. Embung E yang merupakan embung terbesar di Institut Teknologi Sumatera diusulkan menjadi pusat olahraga air, terutama cabang olahraga dayung di Provinsi Lampung. Selanjutnya ada Laboratorium Teknik. Institut Teknologi Sumatera memiliki 5 gedung laboratorium teknik. 3 telah berdiri, 2 sedang dibangun. Di dalamnya menunjang perkuliahan mahasiswa. Setiap gedung labtek memiliki banyak ruang lab dari berbagai prodi yang masing-masingnya diisi peralatan terkait sebagai penunjang penelitian mahasiswa pada kepakarannya. Selanjutnya ada area akses Wi-Fi. Di setiap sudut gedung ITERA memiliki area akses Wi-Fi yang difasilitasi kursi dan meja bagi seluruh sivitas akademika yang ingin memakai koneksi internet dalam keperluannya. Selanjutnya ada kebun raya ITERA. Misi Forest Campus ITERA sangat relevan dengan fungsi kebun raya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang kebun raya, yaitu sebagai tempat konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Fungsi konservasi sebagai domain keberadaan kebun raya ITERA sejalan dengan tujuan Forest Campus dalam mempresentasikan dan mempertahankan mega biodiversitas Sumatera. Lalu terakhir ada Rumah Ibadah Multiagama atau yang disingkat dengan RIMA. Rumah Ibadah Multiagama yang dibangun ITERA sudah mencerminkan implementasi moderasi kehidupan beragama. Menjadi tanda masyarakat Lampung sebagai Indonesia Mini sudah menerapkan moderasi beragama tersebut di kampus ITERA. Sekian dari presentasi kami mengenai fasilitas ITERA. Semoga video presentasi ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Hai semuanya, kenalin aku Patricia Angelica dari kelompok Setia Dama. Di sini aku bakal ngasih tau kalian beberapa informasi mengenai embung ITERA. Kalian tahu gak sih kalau misalkan ITERA itu memiliki 6 embung? Oh ya, sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian tahu nggak embung itu apa? Atau mungkin kalian pernah lihat embung sebelumnya? Oke, kalau kalian belum pernah lihat atau nggak tahu embung itu apa, aku bakal ngejelasin sedikit tentang embung. Jadi, embung atau biasa disebut dengan cekungan penampung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan juga menampung suplai aliran air hujan. Embung ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas air di badan air terkait. Nah, buat kalian yang belum pernah lihat embung, nih, aku bakal kasih contoh embung itu kayak gimana. Nah, jadi embung itu kayak gitu teman-teman. Nah, jadi ITERA ini bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun 6 embung sekaligus di ITERA. Keren gak sih? Aku jadi ikut bangga. Nah, nantinya ke embung ini akan memiliki fungsi yang berbeda-beda nih teman-teman. Ada yang digunakan sebagai konservasi kura-kura Sumatera, konservasi flora air tawar Sumatera, sebagai spot olahraga dayung, spot ITERA Camp, dan juga sebagai konservasi ikan air tawar Sumatera. Oh ya, kalian tahu gak sih? Kalau Wali Kota Bandar Lampung Bapak Herman pernah menebar sekitar 500.000 benih ikan nila di ITERA. Wow. Oh ya, ada lagi nih. Embung E yang merupakan embung terbesar di ITERA itu diusulkan untuk menjadi pusat olahraga air, terutama cabang olahraga dayung di Provinsi Lampung. Gimana? Kurang keren apa sih ITERA? Oke, mungkin informasinya segitu dulu aja. Aku bakal langsung aja nih spoiler sedikit tentang penampakan embung yang ada di ITERA. Gimana? Udah gak sabar kan pastinya? Langsung aja, check it out. Gimana? Keren banget kan embungnya? Oke teman-teman, mungkin informasi dari aku segini dulu. Aku Patricia Angelica Angjaya dari kelompok Setia Dama, pamit undur diri. Bye guys, see you next time.